Salam, yuk ngobrol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ngobrol tentang pentingnya memahami laktasi. Apalagi pas banget nih, bentar lagi kita akan merayakan Pekan ASI Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Nah, biasanya di momen-momen itu kita akan sama-sama merayakan dengan saling berbagi pengalaman, berbagi motivasi, sharing, dukungan, yang harapannya bagi semua ibu-ibu yang mau menyusui atau sedang menyusui atau punya pengalaman menyusui itu semakin termotivasi untuk bisa melakukan keberhasilan dalam proses menyusuinya. Yuk kita mulai ngobrol kesehatannya. Jadi judulnya adalah pentingnya memahami laktasi. Nah, sebuah permulaan, mari kita sama-sama pikirkan. Ketika mendengar bayi baru lahir dari keluarga kita atau keluarga orang lain, apa ya pertanyaan yang pertama kali terlintas? Apakah tentang menyusui salah satunya? Mari kita awali tentang fenomena menyusui di Indonesia. Ternyata menurut UNICEF pada tahun 2021 angka menyusui kita itu menurun dari 58,2% pada tahun 2018, di mana tahun 2021 menjadi 48,6%. Sayang sekali ya. Dan berdasarkan Riskedas 2021 hanya 52,5% yang disusui secara eksklusif dalam 6 bulan pertama. Nah, sekarang apa sih pengertian laktasi itu? Sebetulnya proses laktasi itu adalah proses menyusui secara keseluruhan, mulai dari produksi ASI sampai bayi menghisap dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian dari siklus reproduksi manusia, dan tujuan dari masa laktasi adalah untuk meningkatkan ASI eksklusif dengan teknik yang baik dan benar sampai usia 2 tahun atau lebih. Itulah pengertian dari laktasi. Kemudian untuk memahami proses laktasi dengan lebih baik, mari kita sama-sama lihat anatomi payudara kita. Nah, di sini kita perhatikan nomor 1 itu adalah lobus. Ini adalah tempat produksinya ASI. Kemudian nomor 2 itu adalah sinus lactiferus atau saluran ASI. Nah, di sini adalah gudangnya ASI. Lebih mudahnya ini berada di bawah areola atau lingkaran hitam. Kemudian yang nomor 3 ini adalah puting. Puting itu tempat keluarnya ASI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana regulasi hormon dalam laktasi itu terjadi. Jadi ada 2 hormon utama yang berperan penting dalam proses laktasi atau proses menyusui, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin fungsinya untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin fungsinya untuk mengeluarkan ASI. Dan prosesnya ketika bayi itu menghisap, maka oksitosin dan prolaktin akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama memahami tentang fase produksi ASI. Jadi ada 3 tahapan fase produksi ASI. Yang pertama kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali dihasilkan setelah beberapa hari pertama setelah kelahiran. Kemudian ASI transisi diproduksi sekitar 4 hari. Kemudian diikuti dengan ASI matur setelah ASI transisi, kurang lebih 10-14 hari. Nah, kolostrum sendiri itu adalah cairan yang memiliki konsentrasi tinggi imunoglobulin, terutama IgA. Nah, fungsinya untuk melindungi saluran pencernaan bayi, sehingga kolostrum ini bisa membantu bayi untuk mempersiapkan makanan selanjutnya yang akan dikonsumsi bayi. Nah, kemudian kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan usus dan mempercepat eliminasi mekonium. Nah, mengapa harus menyusui dan mengapa harus ASI? Menyusui memberikan manfaat kesehatan bagi ibu dan anak, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi. Menyusui dan ASI merupakan standar normatif untuk pemberian makanan dan gizi bayi berdasarkan WHO atau organisasi nasional dan internasional lainnya. Proses menyusui atau laktasi juga merupakan kondisi alamiah yang terjadi akibat dari proses kehamilan dan persalinan. Nah, sekarang perbedaan ASI transisi dan ASI matur apa sih? ASI transisi memiliki lebih banyak volume dan perubahan komposisi yang mencerminkan kebutuhan gizi bayi. Sedangkan ASI matur mengandung keseimbangan nutrisi yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.
Nah, di sini ada tahap perubahan kandungan ASI. Bisa sama-sama kita lihat ya, bahwasannya ketika baru melahirkan, kandungan ASI itu lebih kaya akan kekebalan tubuh. Proses menyusui melibatkan koordinasi antara ibu dan bayi. Posisi menyusui yang benar penting untuk memastikan bahwa bayi bisa menghirup dengan efektif. Pelekatan yang baik berarti mulut bayi menutupi sebagian besar areola. Jadi ketika pelekatan menyusui baik, maka ASI yang dikonsumsi pun bisa lebih maksimal dan meminimalisir efek dari puting lecet dan lain sebagainya yang membuat menyusui menjadi tidak nyaman. Manfaat menyusui. Pertama, manfaat menyusui bagi ibu. Yang pertama, menyusui memberikan manfaat fisik maupun psikologis. Yang kedua, menyusui membantu rahim kembali ke ukuran normal lebih cepat. Dan yang ketiga, mengurangi resiko pendarahan pasca persalinan. Dan yang keempat, mengurangi resiko kanker payudara dan rahim. Yang kelima, bisa menjadi KB alami atau yang biasa disebut dengan MAL, metode amenorrhea laktasi. Yang terakhir, menurunkan berat badan ibu. Asik kan? Selanjutnya, manfaat buat bayi apa? Nah, ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Perlindungan terhadap infeksi, penyakit kronis dan alergi, mendukung perkembangan kognitif dan emosional bayi. Jadi bayi merasa lebih nyaman ketika dia mendapatkan ASI dari ibu dan mendapatkan ikatan bonding yang kuat dengan ibu. Selanjutnya, nutrisi ibu menyusui itu seperti apa sih? Nutrisi yang baik yang penting buat ibu menyusui yaitu adalah nutrisi yang bisa memastikan produksi ASI berkualitas, yakni ibu menyusui membutuhkan tambahan kalori dan nutrisi tertentu seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian hidrasi yang cukup itu juga penting untuk memenuhi produksi ASI yang optimal. Nah, hidrasi yang cukup ini bisa konsumsi air putih atau tambahan susu jika perlu. Masalah umum dalam menyusui. Nah, ini adalah hal-hal yang paling sering dihadapi oleh ibu menyusui, yaitu yang pertama, puting lecet, yang kedua, pembengkakan payudara, yang ketiga, mastitis. Nah, dukungan dari konselor laktasi dapat membantu mengatasi masalah ini dan memastikan pengalaman menyusui yang lebih lancar. Jadi, untuk ibu-ibu sekalian, jika menghadapi masalah dalam menyusui, tidak perlu ragu untuk datang ke tenaga kesehatan atau konselor laktasi terdekat dari ibu-ibu sekalian. Kemudian yang bisa menjamin keberhasilan laktasi salah satunya adalah dukungan. Dukungan siapa saja sih yang berperan? Yang pertama itu tenaga kesehatan profesional, yakni seperti dokter atau tenaga konselor laktasi yang dapat memberikan bimbingan praktis dalam emosional bagi ibu. Terus yang paling penting itu adalah dukungan keluarga. Keluarga itu adalah support system bagi ibu yang sedang menyusui, terutama ketika menghadapi fase nifas. Dan yang terakhir adalah teman keluarga atau komunitas. Nah, ini sangat membantu ibu dalam menyusui. Kemudian selanjutnya adalah inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah praktik melalui menyusui dalam 1 jam pertama setelah kelahiran. Inisiasi menyusui dini membantu bayi belajar menyusui dengan cepat, merangsang produksi ASI dan memberikan kehangatan serta rasa aman bagi bayi. Nah, IMD ini dilakukan itu selama 1 jam setelah kelahiran. Tujuannya adalah supaya bisa lebih lancar dalam proses menyusui. ASI eksklusif. ASI eksklusif ini berarti ke dalam 6 bulan bayi hanya mengkonsumsi ASI saja, tidak disertai makanan atau minuman lain. Nah, WHO ini merekomendasikan bahwa menyusui itu hingga usia 6 bulan, bahkan bisa dilanjutkan 2 tahun atau lebih. Nah, menyusui itu bisa berkontribusi dalam memperpanjang periode ibu amenorrhea postpartum. Selanjutnya, laktasi dan pekerjaan. Banyak ibu bekerja berkomitmen untuk menyusui perlu menghadapi tantangan tambahan. Memompa ASI dan menyimpan dengan benar adalah kunci. Tempat kerja yang mendukung sarana prasarana untuk kebutuhan ibu menyusui itu juga sangat membantu. Nah, di sini menyusun jadwal yang tepat untuk memompa dan konsisten selama menjalankannya itu juga penting. Nah, berikut adalah gambar terkait tentang penyimpanan ASI yang benar. Bisa dipraktekkan ya.
Nah, selanjutnya tantangan global dalam menyusui. Banyak sekali sebetulnya tantangannya. Yang pertama, faktor-faktor seperti norma budaya, kurangnya dukungan dari keluarga dan komunitas itu berpengaruh. Ternyata beberapa negara itu punya tantangan masing-masing ya untuk norma budaya. Kemudian promosi agresif susu formula, kemudian ibu yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan yang buruk itu menghadapi lebih banyak kesulitan. Selanjutnya, upaya global diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan mempromosikan menyusui adalah pilihan yang sehat dan berkelanjutan. Cara kebijakan dan inisiatif kesehatan. Banyak negara dan organisasi kesehatan memiliki kebijakan dan inisiatif untuk mendukung menyusui. Contohnya Baby Friendly Hospital Initiative yang diluncurkan oleh WHO dan UNICEF mendorong rumah sakit memastikan praktik menyusui yang ramah untuk ibu dan anak. Kemudian pengesahan Undang-Undang KIA oleh negara Indonesia yang kemarin ya baru keluar. Kemudian kampanye dan Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus sangat membantu. Demikian penjelasan dan berikutlah daftar pustaka untuk materi pentingnya memahami laktasi. Demikian, yuk ngobrol kesehatan.